yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka thalabul ilmi, insyaallah dapat menambah wawasan keilmuan ilmu keagamaan kita. Salawat dan salam mari kita sanjung kepada kita di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Anaski di Jam Erawan sebagai sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat sebagai narasumber. Yang saya hormati Bapak Dr. Anaski di Iskandar Bujali, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi. Yang saya hormati Bapak Umri dan seluruh jajaran PCM Rawalumbu. Bapak Ibu semuanya yang hadir di line Zoom yang saya muliakan dan saya banggakan. Maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah PCM Rawalumbu memulai untuk mengadakan kajian-kajian. Kami dimohon kerjasama untuk menyiapkan line Zoom-nya IBM Bekasi. Kami sangat berterima kasih dan sangat appreciate dengan PDM. Mudah-mudahan ini cabang yang seperti pimpinan wilayah Aisyah yang melampaui kajiannya sampai tenar se-Nusantara. Mungkin ini PCM juga demikian Pak Umri. Kajian-kajiannya kami hemat kami narasumbernya yang sangat berbobot, insya Allah dapat membuka wawasan kepada kita semua. Mungkin dari saya nggak begitu banyak. Saya pernah mendengar Allahumma yarham Profesor Buya Yunahar Ilyas ketika ditanya salah seorang jamaahnya, Buya, ada di medsos dan lain-lain diceramahkan oleh kiai di sebelah tetangga kita itu, bahwa dulu Muhammadiyah itu tahlilan, Muhammadiyah itu lain-lain lah seperti tetangga kita. Kenapa kok sekarang berbeda? Maka jawaban Buya Yunahar Ilyas, karena Muhammadiyah itu bukan mengikuti Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi mengikuti ajaran Muhammad Rasulullah SAW. Mungkin pada waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan masih belum selesai untuk pemurnian ajaran-ajaran Islam. Karena tradisi-tradisi pada waktu itu masih kuat. Demikian juga kalau kita baca sejarah Islam ketika zaman Rasulullah, sahabat itu zaman agung. Maka setelah itu muncul mazhab-mazhab di dalam Islam, karena Islam sudah melampaui masa yang luas, masa yang sangat jauh pada tahun 100 sampai 150 Hijriah. Penyesuaian mana ibadah sesuai dengan Rasulullah SAW. Tapi pada waktunya juga mazhab fikih itu juga bermasalah juga karena menimbulkan kezuhudan di kalangan umat kita. Maka lahirlah ulama-ulama ahli hadis untuk memurnikan kembali. Demikian juga Muhammadiyah lahir sebagai penerus, sebagai pelurus ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semua gerak aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tema kajian yang diselenggarakan oleh PCM Rawalumbu ini dapat membuka wawasan keilmuan keagamaan kita sehingga kita tambah mantap dalam melaksanakan ibadah karena mengetahui sumber dasar yang sesuai, yang sempurna, yang sahih dan lain-lain. Itu mungkin dari saya. Terima kasih kerjasamanya PCM Rawalumbu. Mudah-mudahan ini adalah sebagai sebuah kebaikan. Dan informasi untuk para hadirin semuanya, alhamdulillah insya Allah tadi pembukaan Bekasi akan memulai perkuliahan magister manajemen
kerjasama sama STM Muhammadiyah Jakarta pada akhir November ini. Nah, insya Allah IBM sudah buka magister dan kampusnya sudah ada 2. Alhamdulillah, nanti mungkin Pak Ketua juga menyampaikan IBM Bekasi hari Kamis besok akan melaksanakan akad jual beli. IBM Bekasi membeli aset gedung dan tanah senilai 15 miliar rupiah. Luar biasa. Mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan semuanya lancar dan sukses untuk kemajuan Muhammadiyah di Kota Bekasi khususnya. Terima kasih dari saya. Nasrullah wa fatun qarib basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Zainuddin selaku Rektor IBM. Jadi selain beliau memberikan sambutan, beliau juga kita doakan bareng-bareng mudah-mudahan rencana IBM untuk membangun kampusnya bisa segera terwujud. Baik, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua PDM Kota Bekasi kepada Bapak Dr. Andes Haji Sukandar Ghazali. Mohon berikan sambutan sekaligus membuka acara Kapim ini. Silakan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa batil mukhlisin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, syukurillah, dengan izin Allah, kudrat dan doanya, malam ini atau sore ini kita bisa langsung bertatap lewat online dalam rangka Kapin, ya, kajian daripada terkait pemahaman Muhammadiyah, kajian penguatan ideologi Muhammadiyah yang tentunya amat sangat diperlukan untuk warga Perserikatan Muhammadiyah khususnya di Kota Bekasi ini. Oleh karena itu yang saya hormati Pak Dr. Haji Jamjam Erawan, Sekretaris PWM Jawa Barat. Kemudian juga tidak lupa haturkan terima kasih dan hadir tadi menyampaikan Rektor IBM Dr. Haji Zainuddin, sehingga memberikan arahan dan kerjasama dengan PCM Rawalumbu. Saya tentunya secara pribadi maupun bersama pimpinan daerah menghaturkan ucapan terima kasih nih pada Majelis Pendidikan Kader PCM Rawalumbu, ya, yang sudah kalau dibilang PDM malah kecolongan ini. Duluan PCM Rawalumbu bikin kajian yang amat sangat representatif, ya. Dan ini kalau kita ikuti terus menerus, ya, sampai akhir, insya Allah tidak hanya sekedar bermakna, tapi menambah wawasan, ya, wawasan dinul Islam, wawasan terkait dengan persoalan khususnya ideologi Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, berangkat dari putusan sidang Tanwir 2007 di Yogyakarta, seingat saya, itu memang untuk menghidupkan kembali terkait revitalisasi ideologi Muhammadiyah. Zaman kita sekarang ini, kalau tidak dikembalikan, baik hitoh perjuangan, ya,
maka tentunya khususnya warga Muhammadiyah akan menjadikan kehilangan sesuatu tetap terhadap eksistensi dirinya sebagai warga Muhammadiyah. Oleh karena itu memang putusan sidang Tanwir 2007 ini dari Yogyakarta tentunya bagi warga Muhammadiyah dari mulai pimpinan pusat, pimpinan wilayah, daerah, cabang sampai peranting, berikut amal usaha seluruh yang ada di perserikatan, juga terkait dengan persoalan-persoalan yang hubungannya ekonomi, sosial, dan politik, ini memang harus memahami hakikat apa itu tidak hanya saudara Muhammadiyah, kelompok atau golongan Muhammad, tetapi juga harus dipahami tidak ada batas juga persoalan sunnah. Kalau bicara sunnah itu pasti juga al-irsyad sunnah, ya. Kemudian bahkan kawan-kawan yang berkhidmat salafi itu sunnah. Tapi yang tidak dimiliki oleh mereka itulah yang menyangkut persoalan ideologi Muhammadiyah. Ideologi Muhammadiyah mulai dari mukadimah anggaran dasar sampai kepada masalah yang kecil apapun itu cukup luas gamblang. Tinggal persoalannya adalah bagi warga Muhammadiyah mampu bisa mengaplikasikan hakikat daripada revitalisasi ideologi Muhammadiyah ini. Karena itu terkait dengan kajian rutin, ya, kajian penguatan ideologi Muhammadiyah, saya baik secara pribadi sama pimpinan daerah merespon positif amat sangat luar biasa, dan ini tidak gampang dan tidak mudah itu mempolakan seperti ini. Sisi lain, kita dihadapkan dengan tantangan persoalan, tantangan dakwah, tantangan kita. Ini yang harus juga, yang ada istilah pandangan-pandangan ulama itu yang disebutkan himayatul ummah. Jaga umat, kawal umat. Bagi kita, umat warga Muhammadiyah, kita harus kita kawal. Yang pertama, memiliki kekuatan dalam bentuk akidah yang murni. Jangan sampai muncul terjebak oleh paham-paham, virus-virus yang bisa merusak, menghancurkan pendangkalan akidah Islamiyah ini. Himayatul ummah kita harus jaga. Sebelum menunjuk orang lain, tuding diri kita sendiri, tingkatkan kualitas warga Muhammadiyah, khususnya dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi, ada 13 pimpinan cabang Muhammadiyah, bahkan akan muncul cabang baru Jati Asih, bisa menjadi 14 pimpinan cabang. Ini tidak gampang, tidak mudah dalam pola pembinaan, merekrut warga Muhammadiyah. Makanya Baitul Arqam, Darul Arqam ini yang harus digalakkan. Termasuk Pak Rektor di Institut Bisnis Muhammadiyah. Salah satu brand kita adalah di situ, maka paling tidak upaya kita bagaimana memuhammadiyahkan warga atau anak mahasiswa yang ada di BM itu, paling tidak dari sekian ratus itu muncul 1 atau 10 orang yang memiliki kader yang eksis terhadap perserikatan. Ya, kalau teman-teman NU punya pondok pesantren mampu di NU-kan. Kenapa kita warga Muhammadiyah tidak mampu memuhammadiyahkan? Kadang-kadang saya suka sedih. Bermuhammadiyahnya pada saat di kampus. Keluar kampus tidak lagi bermuhammadiyah. Ini yang menjadi persoalan, ini jadi PR kita. Makanya dengan adanya penguatan kajian ini, penguatan ideologi ini, saya sangat merespon positif yang sangat luar biasa, terbantu. Sekali lagi saya haturkan terima kasih kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Rawalumbu
kajian ini bagi saya amat sangat luar biasa, lebih representatif kepada warga Persekatan. Yang kedua, tantangan kita sekarang ini terkait dengan himayatul din. Kawal din kita, jaga agama kita ini sekarang bermunculan dengan munculnya adalah paham-paham sempalan. Di Kota Bekasi 120 orang 3 bulan yang lalu, 4 bulan sebelum itu sudah kita mengadakan pertobatan dalam kelompok Sangga Buana, yang mereka termasuk ada kadar Muhammadiyah nyemplung kepada Sangga Buana. Coba-coba akhirnya nyemplung betul itu. Nah, ini ada 870 warga umat Islam yang menceburkan diri terhadap Sangga Buana. Termasuk sekjennya tidak lain adalah seorang guru dari Perserikatan Muhammadiyah. Ini yang perlu kita waspadai. Himayatul din, jaga din kita. Makanya kita kembangkan sekarang ini. Tidak hari ini, tidak hari esok, tidak pernah berhenti. Nah, yang ketiga, himayatul daulah, jaga, awasi PR kita, negeri kita, jangan sampai masuk paham-paham ideologi lain di luar Pancasila yang sudah komitmen bagi kita warga Muhammadiyah dengan munculnya, lahirnya Darul Ahdi Wasyahadah. Ini yang harus kita wanti-wanti, yang harus kita jaga, yang harus kita kawal. Siapa lagi yang akan mengawal kecuali kita sendiri sebagai pimpinan? Oleh karena itu, dari mulai pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, inilah 3 trilogi yang terkait dengan ini yang harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, dengan adanya kajian penguatan ideologi Muhammadiyah, ini akan insya Allah akan membentuk watak karakter paling tidak menjadi pribadi Muhammadiyah. Insya Allah. Saya haturkan sekali lagi ucapan terima kasih kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Kuala Lumpur yang telah menggagas mengadakan kegiatan mulai pada malam ini. Insya Allah sampai pada pertemuan-pertemuan setiap hari Sabtu. Insya Allah maslahat, manfaat, mendapatkan wawasan di dalam berdiri Islam, berinul hak, menambah wawasan terhadap penguatan ideologi Muhammadiyah. Dengan demikian, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kajian mulai pada malam ini penguatan ideologi Muhammadiyah dengan tulus, ikhlas dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Sukandar Ghazali yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan dengan Kapim ini, sebagai harapan beliau, kita bisa menjaga din dan juga menjaga negara ini. Baiklah, waktu sudah semakin malam. Kita langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai Islam dalam pandangan Muhammadiyah. Mungkin kalau dalam materi Darul Arqam, ini redaksinya sedikit kita ubah saja. Jadi biasanya adalah terkait dengan paham Islam dalam pandangan Muhammadiyah. Baiklah, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Jamjam Irawan. Beliau adalah Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Insya Allah beliau akan menjadi narasumber pada sesi yang pertama ini. Selanjutnya kepada beliau kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Sekarang sudah jam 8:10. Mudah-mudahan bisa selesai sekitar 50 menit.
dan nanti sisanya bisa gunakan untuk dialog. Kepada Bapak Ibu peserta sekalian, untuk mengefektifkan tanya jawab, silahkan kalau ada pertanyaan atau komentar, silahkan melalui chat. Nanti dalam beberapa puluh menit, ya 20 sampai 30 menit terakhir akan kita bahas. Silahkan Bapak, Ya. kepada Bapak Jam-Jam kami persilahkan, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Wa alamu wa famu ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabil saffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang saya hormati, yang saya banggakan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi dan seluruh jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi beserta seluruh sivitas yang hadir pada kesempatan ini. Wabil khusus kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Rawalumbu yang menjadi inisiator, penggagas, bahkan pelaksana acara Kapim ini ya. Ini istilah yang orang Muhammadiyah betul-betul kreatif gitu ya. Nanti dicari, dibuka di dalam kamus apa Kapim itu, nanti juga akan mempunyai makna juga gitu. Dengan tiada putus-putusnya, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama melakukan kajian ideologi Muhammadiyah yang ini merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas kita yang harus menjadi ruh gitu ya. Jadi ruh perserikatan itu adalah sesungguhnya adalah ada di dalam pengajian, pengkajian, ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat pengkaderan. Karena di dalam Muhammadiyah, kajian ini bukan hanya sekedar untuk menimba ilmu, berbagi pengalaman, tetapi lebih dari itu, bahwa baik itu pengajian, pengkajian maupun pengkaderan adalah merupakan bagian dari upaya kita bagaimana untuk bisa menjadi media kita untuk saling memotivasi, menginspirasi, menguatkan dan mendoakan demi gerak jihad dan dakwah pencerahan Muhammadiyah. Ini penting, saya sebagai pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat menyampaikan ucapan mabruk, ya selamat dan semoga berkah dengan kegiatan ini. Sebab dari kegiatan seperti inilah yang nanti akan melahirkan kader-kader, dari kegiatan seperti inilah yang akan melahirkan pikiran-pikiran, dan dari kegiatan inilah yang nanti akan kita bergerak bersama untuk memajukan perserikatan kita ini. Lebih-lebih tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa tantangan kita di masa kini dan di masa yang akan datang bukan hal yang mudah. Walaupun memang sudah menjadi bagian dari sunnatullah. Jangankan di Muhammadiyah gitu, di Muhammadiyah sangat beragam, di dalam Islam pun sangat beragam. Kalau kita membuka Al-Qur'an surat Fatir, ya sekali lagi dalam surat Fatir ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi 3 bagian manusia muslim. Summa awrasnal kitab alladina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat biiznillahi zalika huwal fadlul kabir. Jadi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia muslim ini akan dibagi menjadi 3 kelompok.
Kelompok pertama adalah ada yang muslim disebut dengan zalimun li nafsih, yaitu adalah muslim tetapi dia menganiaya dirinya sendiri. Mengaku Islam tetapi ternyata tidak memberikan keselamatan, kedamaian di dalam Islamnya. Ya, kalau kita membuka dalam salah satu tafsir, yaitu adalah tafsirul hadis yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ijah Darwajah, menyebutkan bahwa yang disebut dengan zalimul li nafsi itu adalah yakni alladzi ihtarajas sayiat minal muslimin, yaitu adalah orang yang senantiasa melanggar terhadap apa-apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya dari kelompok muslim. Ketika Islam mewajibkan sholat, dia tidak sholat. Ketika Islam mewajibkan saum, dia tidak saum. Ketika Islam mewajibkan menjauhi zina, malah dia berzina. Ketika Islam mengharamkan korupsi, malah dia korupsi. Itu ada di kalangan kaum muslimin sendiri. Sehingga ini barangkali disebutnya Islamnya Islam KTP, kan gitu. Nah, di Muhammadiyah pun mungkin bisa jadi ada yang mengaku Muhammadiyah gitu. Bajunya sudah Muhammadiyah, kopiahnya sudah Muhammadiyah, kan gitu. Tetapi gerak-geriknya tidak seperti Muhammadiyah. Nah, ini mungkin Muhammadiyah zalimul li nafsih gitu kalau kita analogikan kepada Quran surat Fatir ini. Apakah ada? Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kalau di Bekasi tidak akan ada. Ya, insya Allah. Terus yang kedua ada yang disebut dengan muktasid, yaitu adalah Syekh Muhammad Ijah Darwajah memberikan penafsiran, maknanya adalah alladzi la yajtahidu ijtihadan kabiro fi taati wal a'malis shalihat, yaitu adalah orang yang tidak punya kesungguhan, yang tidak punya kemauan dan cita-cita tinggi bagaimana supaya membumikan ajaran Islam di dalam kehidupan dirinya, dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan bertetangganya, dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsanya. Dia merasa cukup sudah menjadi muslim yang baik kalau sudah sholat tepat waktu, sholat sunat dilaksanakan, saum bahkan mungkin dengan saum sunat. Tetapi dia tidak peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, ini juga ada yang disebut dengan muktasid. Di Muhammadiyah mungkin ada yang begitu. Jadi masuk Muhammadiyahnya itu tadi, nanti kalau sudah mau menjadi rektor, kalau sudah mau menjadi guru, kepala sekolah, kalau menjadi guru gitu. Jadi hanya sebatas itu. Maka tadi himbauan Pak Ketua PDM sangat bagus sekali ketika bahwa Muhammadiyahnya itu harus dalam setiap tarikan napasnya. Jangan setelah keluar dari amal usaha Muhammadiyah maka dia tidak menjadi Muhammadiyah gitu. Jadi Muhammadiyah itu adalah wayak tapi bisa minha. Kalau Syekh Muhammad Ijah Darwajah itu mengatakan begitu yang kedua. Dia cukup berislam itu adalah melaksanakan hal yang mudah-mudah saja, sesuai dengan kepentingannya saja gitu. Jadi ini juga ada yang di Muhammadiyah itu cukup seperti itu. Nah, ada yang ketiga yang disebut dengan sabiqun bil khairat. Dan inilah yang menjadi itu spirit kita di Muhammadiyah, maka disebutnya fastabiqul khairat. Yaitu adalah orang yang punya kesungguhan. Syekh Muhammad Ijah Darwajah itu menyebutnya alladzi yajtahidu ijtihadan kabiro fi taati wal a'malis sholihati, kan gitu. Yaitu adalah orang yang punya cita-cita, punya himmah kan gitu. Punya kemauan, punya visi, ingin membumikan, memahami Islam, ya, membumikan Islam serta mendakwakan Islam dalam kehidupannya. Kalau dalam bahasa anggaran dasar kita adalah yakni kita harus bersyukur ada di Muhammadiyah karena kita sudah diajak oleh Muhammadiyah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam gitu. Sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini juga ada di Muhammadiyah yang mungkin inilah yang diharapkan, yaitu adalah Muhammadiyah yang betul-betul bagaimana dia bukan hanya tampilannya, bukan hanya bajunya, bukan hanya kartunya, tetapi dia ternyata bahwa antara pakaian, antara kopiah Muhammadiyahnya dengan perilakunya itu adalah persis seperti Nabi Muhammad SAW, walaupun tidak sampai kesampaian. Yang penting punya kesungguhan, punya keinginan. Nah, sengaja ini saya sampaikan tadi karena bahwa pengajian atau pengkaderan adalah sangat penting. Muhammadiyah bisa terus maju, bergerak, dan sekarang sudah memasuki abad kedua adalah karena 3 hal ini. 1, pengajian, 2, pengkajian, yang ketiga adalah pengkaderan. Oleh karena itu, pimpinan cabang Muhammadiyah Rawa Lubu ini
sudah menyelenggarakan, dan alhamdulillah meskipun di saat pandemi pun tetap kita bisa melaksanakan ini sesuai dengan kemampuan kita ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kaitan dengan itulah mengapa kita sekarang ini adalah perlu melakukan pengajian dan pengkajian di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah ini, karena memang supaya kita paham terhadap ruh Muhammadiyah ini. Oleh karena itu, kalau bisa, kalau boleh saya minta dibantu ini untuk ditampilkan gitu ya. Dan tema kita sekarang adalah yakni tentang paham agama dalam Muhammadiyah yang merupakan bagian dari ideologi Muhammadiyah. Maka sudah saatnya kita ini adalah bagaimana membumikan dokumen dan putusan-putusan perserikatan. Ini penting dalam kajian-kajian seperti ini. Pak Hamli, bisa dibantu? Pak Ikhwan, materinya Iwan? Ikhwan ya. Silakan Pak Pepet? Ikhwan, share screen. Sudah belum? Ya, udah. Nah ini. Oke. Dilanjut Pak Iwan. Ya. Oke. Next. Nextnya mana ini? Sebentar. Oke. Nah ini, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa pengkajian dan pengkaderan adalah merupakan ruh gerak perserikatan. Jadi kegiatan seperti ini bukan hanya sekedar kita ingin mentransfer ilmu. Ya, kalau hanya sekedar mentransfer ilmu sebetulnya sudah banyak lah bisa kita baca, apalagi di era sekarang tinggal buka-buka kan gitu. Tetapi ada hal yang sangat penting, yaitu adalah media untuk saling memotivasi, menginspirasi, menguatkan, mendoakan demi gerak jihad dan dakwah pencerahan kita. Ini penting gitu. Nah, dari kajian ini adalah sebetulnya Pak Iwan banyak sekali yang harus kita pelajari di warga Muhammadiyah. Oke, saya ingin menyebutkan satu-satu apakah ada yang sudah familiar atau tidak gitu. Lanjut Pak Iwan. Ya. Nah, ini coba. Nah, ini apakah Bapak dan Ibu sebagai warga perserikatan bahwa kita sebetulnya sejak Kiai Ahmad Dahlan itu adalah sudah punya dokumen resmi dan keputusan-keputusan perserikatan. Dan inilah yang akan menjadi spirit kita, inilah yang akan menjadi motivasi kita. Bagian dari bagaimana kita supaya menjadi yaitu adalah Muhammadiyah yang betul-betul mengikuti jejak langkah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah kaitan dengan 7 falsafah ajaran dan 17 kelompok ayat Al-Quran Kiai Ahmad Dahlan. Nah, ini penting ini. Jadi sebetulnya kita tidak akan bisa berhenti ini pengajian ini. Kalau kita sebetulnya bahan-bahannya sudah ada ini. Yang kedua, produk hasil putusan tarjih 1927 dan Masailul Khamsah itu. Ya, sebab kalau kita memahami Masailul Khamsah itu tetap masih relevan dengan sekarang ini. Apa itu sabilillah, apa itu apa namanya itu dari 5 masalah itu kan gitu. Nah, ini penting bagi kita sehingga nanti pada saat kita terjadi perubahan dinamika sosial kemasyarakatan itu, maka kita tetap bisa menjawab. Jadi artinya bahwa substansi tidak berubah, tetapi yang berubah bajunya. Ya boleh-boleh sajalah sesuai dengan eranya. Seperti era sekarang adalah era milenial. Tetapi hatinya orang Muhammadiyah tetap harus menggebu di situ adalah spirit dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkarnya gitu. Ini. Yang ketiga adalah Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang diputuskan dalam Muktamar 1946. Dan ini adalah perdebatan yang sangat luar biasa. Bagaimana dari Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu melahirkan 7 poin penting kan gitu. Terus matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, ini juga sama dan termasuk yang akan kita bahas sekarang ini adalah meloncat ke paham agama dalam Muhammadiyah adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ada lagi Bapak, coba dilanjut. Ini sekedar untuk apa memotivasi bahwa nanti pengajian kita itu atau pengkajian kita itu adalah diarahkan ke sini. Supaya tadi menjadi Muhammadiyahnya adalah Muhammadiyah Syabiqun bil Khairat kalau dalam bahasa surat Fatir tadi. Yaitu adalah hitoh perjuangan Muhammadiyah. Dan ini adalah sudah ada beberapa kali perubahan dari hitoh ini. Terus kepribadian Muhammadiyah, 12 langkah Muhammadiyah,
Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah yang diputuskan di Jakarta tahun 2000. Dilanjut, Pak. Nah ini, pernyataan pikiran Muhammadiyah jelang 1 abad 2005. Pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua atau abad kedua tahun 2010. Dan Darul Ahdi Wasyahadah 2015. Dan yang terakhir kemarin, itu adalah Indonesia berkemajuan, rekonstruksi kehidupan kebangsaan. Nah ini sebetulnya kalau kita sudah memahami ini, kadar kebangsaan kita itu adalah insya Allah tidak akan keluar dari rel cita-cita Muhammadiyah. Jadi oleh karena itu ini sebagai bahan renungan, sebagai bahan kajian nanti ke depan, bahwa ini sudah menjadi dokumen resmi dan inilah yang akan menggerakkan kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke tema yang memang dipinta oleh panitia, yaitu kaitan dengan paham agama dalam Muhammadiyah. Paham agama dalam Muhammadiyah ini merupakan bagian tak terpisahkan dari 5 poin matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Dan di atas kuasa Tanwir Muhammadiyah tahun 1970 di Yogyakarta, dan disesuaikan, kalau dulu bahasanya disesuaikan, dengan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta, yang itu adalah merupakan bagian dari ideologinya Muhammadiyah ini. Jadi inilah nanti kita akan mengetahui bahwa orang Muhammadiyah itu bagaimana cara pandangnya. Nah, maka Muhammadiyah adalah sudah membuat kerangka itu, sehingga nanti akan kita bisa melihat bagaimana seseorang itu yang mengaku Muhammadiyah itu lihat dari paham agamanya ini. Oke, dilanjut ya. Nah, ini berawal dari sini, ya. Di poin ketiga itu adalah disebutkan gini, bahwa apa yang disebut dengan Islam itu kan gitu. Maka dalam rumusan putusan tarjih Muhammadiyah yang disebut dengan ad-din adalah huwa ma syara'ahullahu ala lisani anbiyaihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li sholahil ibadi dunyahum wa urahum. Dalam pandangan Muhammadiyah ya, bahwa yang disebut dengan agama itu adalah apa yang telah disyariatkan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya. Jadi pemahaman Muhammadiyah terhadap agama yang dibawa oleh nabi-nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah yang disebut dengan ad-din, berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk kebaikan, petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hambanya di dunia. Jadi oleh karena itu inilah yang yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih oleh Muhammadiyah. Ya. Ya, melakukan sakit lakukan karyawan. Oh. Ya, co-hostnya bisa hostnya. Ya. Iya. Ini ya. Nah, secara spesifik Muhammadiyah merumuskan yang disebut dengan ad-dinul Islam, yaitu alladzi jabi'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa ma anjalallahu fil Qur'ani wa ma ja'at bihi sunnati sahihah minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li sholahil ibadi dunyahum wa urahum. Jadi ada dua pengertian yang dibuat oleh Muhammadiyah. Kalau ditanya apa itu agama, maka itulah yang dipahami oleh Muhammadiyah. Tetapi kalau yang dipertanyakan tentang dinul Islam, apa yang disebut dinul Islam itu sangat spesifik. Alladzi ja'a bihi Muhammadin, yaitu adalah yang datang ya, agama itu adalah dari Nabi Muhammad SAW. Wa ma anjalallahu fil Qur'ani, apa-apa yang telah Allah turunkan di dalam Al-Qur'an, wa ma ja'at bihi sunnati, dan yang didatangkan dari sunnah sahihah minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li sholahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Itu adalah berisi tentang perintah-perintah, larangan-larangan, petunjuk-petunjuk untuk apa? Li sholahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Jadi dalam pandangan Muhammadiyah bahwa yang disebut dengan dinul Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi Quran dari Bismillah sampai minal jinnati wan nas maupun hadis-hadis yang ribuan itu, maka dalam pandangan Islam itu hanya ada 3 isinya. 1,
bentuknya awamir, perintah-perintah. Yang kedua adalah nawahi, larangan-larangan. Dan yang ketiga adalah irsyadat, yaitu adalah petunjuk-petunjuk. Jadi kalau kita baca Al-Quran, sejak kita membaca Bismillah itu dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, terus maka dalam surat Al-Fatihah saja itu adalah ada 3 hal yang di situ kita bisa pahami. 1 adalah bisa dalam bentuk awamir, 2 bisa dalam bentuk nawahi, bisa dalam bentuk petunjuk. Nah, untuk apa Allah menurunkan itu? Lisolahil ibadi dunyahum bahur, barang siapa yang dia melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Barang siapa yang menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis sahihah, maka dia akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, kedamaian dunia dan akhirat. Itu hal yang sangat penting yang dipahami oleh Muhammadiyah tentang agama. Oke, dilanjut ya, Pak Iwan. Nah, Islam yang bagaimanakah ini? Nah, ini dasar Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah itu pertama adalah Al-Quran. Yaitu Al-Quran itu kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, nah ini. Yaitu adalah penjelasan dan Al-Quran yang pertama adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dasarnya itu, makanya di dalam anggaran dasar Muhammadiyah itu disebutkan bahwa bersumber kepada Al-Quran. Muhammadiyah adalah Muhammadiyah merupakan organisasi gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, inilah dasar yang dipahami oleh Muhammadiyah. Jadi insya Allah Muhammadiyah tidak akan keluar dari Al-Quran. Apapun yang dilakukan oleh Muhammadiyah, semuanya itu adalah merujuknya kepada Al-Quran. Ya. Yang kedua adalah Sunnah Rasul, yaitu adalah penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran. Hanya ini aja ada tambahan di Muhammadiyah itu adalah dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Ini kita bisa buka, dokumennya ada di dalam Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Jadi insya Allah nggak usah ragu-ragu ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, bahwa ketika kita di Muhammadiyah ini insya Allah sudah ada di dalam ajaran Islam yang asli gitu, yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalaupun ada kalimat menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam, itu adalah untuk menangkap hal-hal yang memang tidak terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada banyak sekali hal-hal yang tidak terjadi, tetapi yang oleh kita lakukan pada sekarang ini akal pikiran dan jiwanya Quran dan Sunnah itu adalah substansinya, tujuannya apa? Untuk kemaslahatan, maka kita bisa melakukan hal itu. Al-Quran dan Sunnah Rasul adalah dasar pokok, ya, asal hukum ajaran Islam. Dan ro'yu adalah tetap berfungsi dalam pandangan Muhammadiyah. Jadi pikiran kita inilah, maka lahirlah tadi jargon bahwa Muhammadiyah kita adalah Muhammadiyah berkemajuan, yaitu adalah yang senantiasa adaptif, yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Meskipun ya sekali lagi substansinya adalah tidak berubah dari isi daripada ajaran Islam itu. Kenapa harus pakai ro'yu? Pertama alasannya adalah untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kan dalam Al-Quran itu ada juga adalah ayat-ayat yang memang tadi bahwa secara global Allah Subhanahu wa taala memberikan larangannya. Tetapi pada saat hal-hal dalam kehidupan kita, jangan jauh-jauh lah contohnya seperti apa yang terjadi atau yang kita alami saat sekarang adalah saat pandemi. Kalau kita mencari-cari ayat yang secara spesifik tentang bagaimana hukum sholat pada saat kita pandemi COVID-19 pasti tidak akan ada. Tetapi jiwa semangatnya kita lihat di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah tujuannya tadi untuk kemaslahatan umat, hadis untuk kemaslahatan umat, termasuk adalah
apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah pada saat terjadinya ta'un. Sehingga disitulah Muhammadiyah mengambil fikih, karena ini adalah termasuk pemahaman, sehingga ada yang disebut dengan fikih kebencanaan, fikih COVID-19. Subhanallah, justru dengan kejadian inilah maka wawasan kita, pengembangan pemikiran kita semakin terus bertambah dan memberikan jalan keluar kemudahan-kemudahan bagi umat. Nah ini. Yang kedua adalah mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam pengertian Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah perlu ini dengan ra'yu, yaitu dengan akal. Tetapi sekali lagi, akal yang dimaksud adalah akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam itu sendiri. Dalam melaksanakan ajaran Al-Quran dan Sunnah, ya, dalam rangka pemakmuran, yaitu adalah khilafah, muamalah duniawiyah, akal pikiran yang dinamis dan progresif merupakan peranan penting dan wilayah yang luas. Demikian pula akal pikiran pertimbangan seberapa jauh pengaruh keadaan dan waktu terhadap suatu ketetapan hukum dan batas-batas maksud pokok ajaran agama itu sendiri. Jadi Pak Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan dari sinilah maka muncullah yang disebut dengan salah satu majelis untuk melahirkan putusan-putusan yang supaya tetap tidak keluar dari jiwa ajaran Islam, di mana akal pikiran tetap berjalan. Coba saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau akal pikiran tidak jalan, pasti ibadah kita semuanya akan stagnan. Tapi karena pikiran kita jalan, substansinya bahwa ketika kemarin pada saat pandemi atau sampai sekarang masih ada juga yang melaksanakan sholat berjarak, bukan karena berjarak itu adalah pelanggaran ajaran agamanya, tetapi justru adalah dilihat dari kemaslahatannya, sehingga kita pada saat madarat seperti ini maka bisa kita lakukan, dan itulah yang diputuskan oleh putusan Tarjih Muhammadiyah gitu. Oke Pak, siapa Pak Ikhwan? Nah, wilayah ajaran Islam, ya, Islam merupakan satu kesatuan ajaran yang tidak bisa lepas dan dipisahkan ya dari bagian-bagian yang meliputi 4 wilayah. Pertama adalah akidah. Akidah ini adalah bagian yang menyangkut kepercayaan, keyakinan, ya. Ini hal-hal inilah yang sangat mendasar gitu ya, bahwa akidah ini adalah bagian yang menyangkut kepercayaan dan keyakinan. Dalil yang dipergunakan dalam menetapkan pokok-pokok akidah hanyalah yang berstatus mutawatir, yaitu adalah qat'iyatu wurud, ya. Yaitu adalah Al-Quran dan hadis mutawatir, hadis-hadis ahad, karena statusnya zoniyatu wurud tidak bisa digunakan secara tersendiri. Jadi di Muhammadiyah, khususnya dalam urusan-urusan akidah, maka kita akan menggunakan kepada hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang mutawatir. Jika memang itu adalah meragukan dari hadis-hadis itu, maka Muhammadiyah meninggalkan dalam urusan-urusan akidah ini. Karena apa? Karena akidah ini adalah merupakan ruh dari segala amal perbuatan kita. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika kita melakukan satu perbuatan karena ada unsur syirik, maka semua amalan itu adalah akan putus. Inilah yang senantiasa dijaga oleh Muhammadiyah, terutama kaitan dengan masalah akidah ini. Dan akidah yang dipahami oleh Muhammadiyah bukan hanya sekedar ucapan-ucapan, tetapi adalah harus dibuktikan dalam setiap perilakunya. Bahkan akidah inilah yang nanti akan menjadi cerminan dari kehidupan seseorang. Bagaimana dalam ucapannya, maka orang yang bertauhid, orang yang akidahnya kokoh dan kuat, maka insya Allah kata-kata yang akan keluarnya kecuali adalah kaulan karima, kaulan layina, kaulan syadida, dan kaulan-kaulan yang lainnya yang memang itu adalah menunjukkan atau mencerminkan dari ucapan-ucapan yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang menggembirakan, serta menyenangkan orang lain. Nah ini. Begitu juga adalah ibadahnya pun nanti adalah orang yang akidahnya kuat, maka insya Allah di dalam melaksanakan peribadatannya pun
dia tidak akan melaksanakan amalan-amalan yang bertentangan dengan akidah Islam. Jika memang itu adalah bertentangan dengan akidah Islam, maka dia akan tinggalkannya. Terus yang kedua adalah, wilayah yang kedua, yaitu adalah wilayah, mohon maaf Pak, nah ini, yaitu adalah wilayah akhlak. Akhlak ini adalah bagian yang menyangkut sikap mental manusia. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan alam. Ini yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Bahwa ketika seseorang itu adalah sudah kokoh kuat akidahnya. Ya. Akidahnya adalah akidah yang khalis. Akidah yang bersih dari anasir-anasir syirik. Maka akan mencerminkan kepada akhlak, sikap perilaku. Bagaimana mental manusia itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu akhlak yang sekarang mengalami yang termasuk hal yang susah untuk kita cari. Ketika akhlak adalah berkaitan dengan akidah, di mana dia adalah akan menjadi manusia yang senantiasa jujur. Ini adalah akhlak yang paling mendasar. Akhlak Muslim itu adalah yang pertama adalah jujur. Sampai Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin adalah karena kejujuran. Karena kepercayaannya. Karena kenapa? Karena dia mau berucap pasti akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia berbuat akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia melakukan apapun, dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dipastikan jika manusia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam akhlak perilakunya dia akan senantiasa mencerminkan manusia yang wahid ini. Dalam hadis digambarkan oleh Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yasriku sariku hina yasrikuha wa huwa mu'minun. Tidak akan melakukan zina seorang penzina pada saat dia melakukan zinanya adalah dia beriman ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak akan melakukan perbuatan yang menyimpang, menyelewengkan hak-hak orang lain yang disebut dengan korupsi, ketika dia mau melakukan korupsinya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah akan mencerminkan akhlak yang agung dan mulia. Termasuk dia tidak akan melakukan ucapan, tulisan, pikiran, maupun hal-hal lainnya, dia akan senantiasa mencerminkan dari kekuatan akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah hubungan komitmen dengan Allah. Begitupun juga adalah hubungannya dengan sesama manusia. Ya. Bahkan ini adalah banyak sekali digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Siti Aisyah bercerita tentang seseorang yang digambarkan oleh Siti Aisyah adalah termasuk ahli surga, tetapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa Aisyah, dia itu adalah kalau ingin tahu wanita yang bagaimanakah yang akan menjadi ahli neraka adalah dialah orang. Sampai Siti Aisyah meyakinkan, ya Rasulullah, ibadah dia itu sangat luar biasa. Ya Rasulullah, ya, sholat dia itu sudah sangat luar biasa. Bukan hanya sholat wajib saja, tetapi sholat sunat. Saum bukan hanya saum wajib saja, tetapi saum sunat dia lakukan. Bahkan dalam pergaulan dengan kami pun, mereka itu adalah begitu sangat luar biasa. Tetapi kata Rasulullah tetap bahwa dia adalah ahli neraka. Ketika Rasulullah mengatakan itu kepada Siti Aisyah, sehingga Siti Aisyah bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena dia tidak baik dengan tetangganya. Artinya adalah bahwa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan akidah ini adalah akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku akhlak seseorang. Maka kita sebagai warga perserikatan tentunya adalah diharapkan dengan paham agama menurut Muhammadiyah, di mana kita adalah berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan wilayah ajaran Quran dan Sunnah itu adalah nomor 2 adalah yaitu adalah bagaimana menyangkut hubungan kita dengan sesama manusia, maka harus kita jaga. Bahkan termasuk dengan alam. Kita yakin betul seperti apa yang diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ar-Rum.
Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Itu semua adalah karena akibat ulah perbuatan manusia. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Ahmad Mustafa Al-Marogi dalam tafsir Al-Maroginya itu mengatakan bahwa asyirku sababul fasad. Syirik adalah sebab rusaknya alam ini. Jadi ketika orang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak dijadikan landasan dalam perbuatannya, akidahnya itu, maka dia bisa menebang seenaknya, dia bisa berbuat seenaknya, sehingga rusaklah alam. Sehingga Syekh Muhammad Mustafa Al-Marogi mengatakan bahwa asyirku sababul fasad. Yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wilayah ajaran Islam itu dalam pandangan Muhammadiyah adalah ibadah, yaitu bagian yang menyangkut hubungan langsung manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Majlis Tarzi itu adalah membuat rumusan al-ibadah hiya at-taqarrubu ilallahi bimtisali awamirihi wajtinabi nawahi wal amali bima udhina bihi syari. Yang disebut dengan ibadah ialah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi larangannya serta mengamalkan yang diizinkannya. Maka dari rumusan inilah lahirlah yang disebut dengan ibadah khos dan ibadah am. Jadi kalau dalam literatur yang lain disebut ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Dalam ibadah khos diartikan adalah yakni segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik ucapannya, perbuatannya maupun perilakunya. Tetapi kalau ma'udina bihi syari, maka inilah yang diingatkan oleh Muhammad Qutb bahwa ketika ibadah ini adalah ada ibadah yang ammah, yaitu ibadah umum, maka makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu adalah semua tarikan nafas kita adalah harus menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Qutb memberikan satu catatan kritik besar bagi warga kaum muslimin. Apa kritiknya? Wa kana al-khata'ul awwal wal akhtaru hasru ibadah ala ta'abudiyah. Kesalahan fatal umat Islam atau umat Islam masa kini adalah membatasi ibadah itu hanya kepada yang ta'abudi. Yang disebut dengan tadi yang khos, ya, yang khusus ataupun ibadah mahdhah. Maka dalam pandangan Muhammadiyah, ibadah itu adalah menyangkut hubungan langsung manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang dibagi menjadi dua. Satu adalah ada ibadah yang khos, yang kedua adalah ibadah yang am. Di mana ketentuan peribadatan yang didasarkan kepada Al-Qur'an semata. Jadi penalaran akal dapat digunakan dalam apa namanya itu? Sebentar. Oh ya, jadi penalaran akal dapat digunakan dalam hal-hal yang dapat diketahui latar belakang dari tujuan ibadah itu. Oleh karena itu, ini hal yang mendasar yang menjadi spirit kita bahwa di dalam Muhammadiyah memahami agama adalah termasuk wilayah-wilayah ini. Yang terakhir barangkali Pak Ikhwan, nah ini, yaitu adalah khilafah muamalah dunyawiyah. Apa yang disebut dengan khilafah muamalah dunyawiyah ini, ya? Maka dalam rumusan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu adalah bagian yang menyangkut pengelolaan kehidupan dunia dan pembinaan masyarakat, yaitu hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan alam yang menjadi lingkungan hidupnya. Ini adalah di mana Muhammadiyah terus tidak pernah absen dalam setiap event-event atau momen-momen dalam kehidupan manusia ini. Sehingga melahirkanlah tadi yang disebutkan teologi al-ma'un, bukan hanya bahwa beragama cukup dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan alam dan lingkungan yang ada di sekitar. Sehingga ketika kita menemukan dan melihat bahkan menyaksikan serta merasakan hal-hal yang di luar nilai ajaran agama, maka disitulah bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan sebaik-baiknya. Nah ini, maka lahirlah konsep-konsep yang harus menjadi bagian
tak terpisahkan dari kehidupan kita. Seperti karena kita adalah hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam Muktamar Muhammadiyah yang terakhir, ya, sebelum muktamar yang sekarang yang akan kita lakukan, yaitu di Makassar, maka muncullah yang disebut dengan Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Yaitu adalah Pancasila itu adalah merupakan keputusan atau ketetapan serta kesepakatan bersama. Tetapi bagaimana kita warga Muhammadiyah ikut serta menjadi aktor sejarah di dalam mengisi Pancasila itu, sehingga Pancasila itu tetap spiritnya sama dengan para pendahulu atau para pencetus, para pendiri bangsa ini. Yaitu adalah meskipun bukan negara agama, tetapi adalah nilai-nilai agama hidup dalam setiap tarikan nafas dan dalam setiap gerak-gerak yang ada di negara ini. Nah, inilah yang disebut dengan khilafah muamalah duniawiyah, yaitu adalah di mana warga Perserikatan Muhammadiyah, maka kita tidak boleh absen. Sehingga di dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, maka warga Perserikatan Muhammadiyah, dia hidupnya harus bermasyarakat. Tidak boleh hidupnya nafsi-nafsi. Dia harus senantiasa terus melakukan melakukan berbagai kegiatan dengan masyarakat pada umumnya, dengan tanpa melihat agamanya apa, keyakinannya apa. Maka disitulah kesempatan kita untuk melakukan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita. Oleh karena itu, ya, segala sesuatu yang tidak termasuk tugas Nabi dan Rasul, penggunaan akal sangat diperlukan untuk tercapainya kemaslahatan umat. Inilah yang menjadi spirit dari paham agama dalam Muhammadiyah, terutama kaitan dengan wilayah ajaran Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah. Saya kira ini saja barangkali gambarannya kalau kita melihat kepada rumusan pokok yang ada di dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah kaitan dengan paham agama dalam Muhammadiyah. Barangkali itu Pak Iwan, nanti kita bisa banyak untuk diskusi dan kita bisa saling mengisi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Kamjam. Bersama-sama tadi telah kita simak bahwa diawali dengan beliau mengingatkan pentingnya kita sebagai warga Muhammadiyah kembali membuka-buka dokumen. Jadi ada banyak dokumen yang telah dirumuskan, ditetapkan oleh Muhammadiyah terkait dengan bagaimana Muhammadiyah ini memiliki pandangan terhadap ajaran Islam. Nah, jadi tadi beliau pesan kalau mau mengkaji ya mestinya dokumen-dokumen itu kembali kita kaji, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua tadi beliau menegaskan bahwa ada dua ya terkait dengan masalah dasar Islam. Tentu tetap bahwa Muhammadiyah mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Adapun penggunaan akal itu dikaitkan dengan bagaimana untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua adalah mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam pengertian Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian tadi terakhir beliau menjelaskan mengenai wilayah ajaran Islam, jadi menyangkut akidah, kemudian akhlak, ibadah, dan juga menyangkut khilafah muamalah dunyawiyah. Saya kira agar lebih menarik diskusi ini, kita lanjutkan dengan diskusi. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini, Pak Ustadz. Ya. Baik. Assalamualaikum. Nah, ini yang saya bacakan saja. Ini yang pertama mengenai, ini dari Pak Ilham. Bagaimana Muhammadiyah memahami tentang bid'ah hasanah, contoh tentang peringatan Maulid dan peringatan Isra Mi'raj. Ya, saya kira ini topik-topik lama yang masih selalu menjadi bahasan kita. Silahkan Pak Ustadz. Oke, baik, terima kasih. Saya kira kaitan dengan Maulid Nabi, dari mana sumbernya bahwa itu termasuk kepada bid'ah hasanah. Gitu. Saya kira ini juga harus ditelusuri ya. Dari mana ini ada istilah bid'ah hasanah, kecuali kalau kita yang membuatnya gitu. Bagi Muhammadiyah seperti yang sudah ditegaskan tadi bahwa segala sesuatu apa yang dilakukan oleh kita
itu adalah harus berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika tidak ada Al-Quran di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita kembalikan kepada spirit ajaran Islam itu. Apa spirit ajaran Islam itu adalah, yakni lisolahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Artinya, makanya ketika ditanya tentang bagaimana hukum tentang tentang Maulid Nabi, maka itu kan sudah dijawab oleh fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Karena Maulid Nabi itu adalah tidak ada ayat-ayat dan dalil-dalil yang mengharuskan untuk menyelenggarakan Maulid Nabi, dan juga tidak ada larangan untuk melaksanakan Maulid Nabi, maka dalam pandangan Muhammadiyah bahwa acara Maulid Nabi itu termasuk kepada yang diperbolehkan selama itu adalah akan membawa kepada kemaslahatan umat. Kalau misalkan sekarang dikaitkan dengan momentum bagaimana supaya warga perserikatan dan umat Islam untuk senantiasa hati-hati dan berjaga di saat pandemi ini, maka saya kira bahwa itu adalah bisa menjadi momentum. Sebab bangsa kita ini adalah termasuk orang yang pandai untuk membuat momentum-momentum itu, gitu. Jadi oleh karena itu sekali lagi jawaban ini sudah ada di dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, terutama di dalam buku soal jawab yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang intinya adalah bahwa karena tidak ada larangan, karena tidak ada perintah, maka Muhammadiyah memandang Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah termasuk hal yang diperbolehkan selama itu adalah tidak akan melahirkan kemadaratan. Tetapi sebaliknya, jika melahirkan kemaslahatan untuk kepentingan perjuangan kita, untuk kepentingan dakwah kita, dan untuk kepentingan bagaimana supaya umat Islam terus bangkit, saya kira ini adalah suatu hal yang yang termasuk yang dibolehkan dalam Himpunan Putusan Tarjih. Barangkali itu Pak Ilham. Ya. Assalamualaikum. Baik. Saya bacakan chat dulu ya. Nanti kalau ada sisa waktu baru secara lisan. Yang kedua ini dari Bu Nur Hayati. Bagaimana kita menyikapi tentang masjid yang tidak lagi melaksanakan sholawat menjelang waktu sholat? Mohon pencerahannya ini Pak Ustadz. Yes, Pak Haji. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ibu Nur Hayati. Saya kira ini kan sama juga sebetulnya. Nggak ada tidak ada larangan dan tidak ada perintah bahwa setiap kita mau melaksanakan sholat itu adalah untuk sholawatan. Justru yang ada adalah bagaimana yang ada itu kalau kita lihat sholawat itu adalah pada saat kita melaksanakan sholat. Kan itu. Artinya makanya warga Muhammadiyah karena bahwa sholawat itu adalah termasuk bagian daripada ibadah, maka dibacakannya itu adalah pada saat sedang ibadah saja. Gitu. Jadi tidak ada. Tetapi kalau misalkan itu bisa menjadi sebagai strategi dakwah, tetapi kalau istilah Pak Rektor itu adalah ikut arus untuk membawa arus gitu. Tapi jangan sampai terus terbawa arusnya kan gitu. Jadi bisa saja itu dilakukan. Tetapi kan sekarang sudah sangat terbuka di era sekarang. Karenanya Ibu ya, masjid yang tidak melaksanakan salawat itu tidak ada keterangannya bahwa harus melaksanakan salawat gitu. Saya kira itu saja. Baik, Pak Ustadz. Berikutnya ini dari Pak Said, ya, SAG dari PDM Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan dalam menjadikan AUM sebagai pusat pembinaan kaderisasi? Karena sampai saat ini banyak AUM dikelola oleh bukan warga Muhammadiyah. Oke. Mangga, silakan. Baik, terima kasih. Nah ini, bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya AUM adalah sebagai pusat kaderisasi. Saya kira kalau kita buka di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, di situ sangat jelas gitu ya. Tetapi saya ingin merangkum aja bahwa supaya AUM itu adalah bisa menjadi pusat kaderisasi. Pertama, yakini bahwa AUM itu adalah merupakan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah bahwa
orang-orang yang masuk ke AUM itu adalah bukan orang-orang sembarangan, tetapi adalah orang-orang pilihan. Oleh karena itu, ketika mereka sudah masuk di situ, maka ada kewajiban. Spirit kita adalah bagaimana AUM itu adalah menjadi lahan dakwah kita. Jadi oleh karena itu, bagaimana mereka supaya dirangkul oleh kita, dan kita menjelaskan, sekaligus mempraktekkan, dan menjadikan teladan kita. Sebab kalau kita tidak menjadi teladan di amal usaha Muhammadiyah, maka agak sulit juga itu untuk menjadi sebagai kader. Sebab biasanya adalah orang tertarik adalah ketika mereka melihat bahwa keteladanan yang ada di dalam pimpinan AUM itu, ataupun seluruh penggerak AUM yang ada di dalamnya, termasuk adalah kita yang sudah menjadi warga perserikatan. Sebab idealnya memang ketika kita membuat amal usaha itu adalah satu sebagai sebagai lahan dakwah kita, kedua adalah sebagai lahan amal saleh kita, yang ketiga adalah sebagai lahan untuk melakukan pengkaderan kita. Dan inilah yang menjadi problem kita, dan Muktamar Muhammadiyah kemarin di Makassar itu yang dititipkan, diamanatkan kepada kita bahwa bagaimana supaya AUM-AUM itu adalah bisa menjadi AUM yang unggul, menjadi AUM yang maju, AUM menjadi model, dan AUM yang tadi bisa melahirkan kader-kader kita. Ya, menjadi melahirkan kader-kader kita. Kader-kader Muhammadiyah yang tangguh, kader-kader Muhammadiyah yang militan. Sebab kita bersama-sama untuk melakukan koreksi ke dalam. Memang ini adalah harus menjadi PR kita bersama. Idealnya, konsepnya bahwa AUM itu adalah menjadi lahan proses kaderisasi. Pak Ketua PDM menyampaikan, andaikan saja misalkan dari 100 orang yang masuk ke AUM kita, terus ada yang aktif 10 orang di perserikatan, itulah sudah menjadi satu kebanggaan atau suatu keberhasilan. Oleh karena itu, ke depan barangkali langkah-langkahnya ini untuk Pak Said, selain kita menyampaikan tentang beberapa metode dan sistem-sistem yang sudah baku di Muhammadiyah, yaitu adalah ada pengkaderan dan sebagainya, satu hal yang harus menjadi ini, yang harus menjadi penekanan kita, menurut saya adalah bagaimana pimpinan AUM itu adalah harus diamanatkan secara tertulis bahwa lulusan-lulusan dari amal usaha itu, apakah pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi, itu adalah harus ada kontrak amanatnya di situ. Umpamanya, kan dalam kepemimpinan itu, kepemimpinan di amal usaha itu adalah ada batasannya, ada yang rata-rata kan 4 tahun kan gitu. Maka dia boleh bisa untuk dijadikan lagi sebagai pimpinan yang kedua kalinya, manakala dia sudah bisa memperlihatkan alumni-alumninya itu bisa menjadi kader-kader terbaik kita. Kalau itu yang dititipkan sama kita, maka insya Allah mungkin mereka akan terus berusaha. Faktanya seperti yang sekarang sedang dilakukan oleh Pak Rektor ini. Rektor IBM ini begitu sangat luar biasa, termasuk sekarang ini. Kenapa kerjasama dengan cabang, kerjasama dengan PDM? Sebab amal usaha itu adalah dibuat untuk menjadi bagian tak terpisahkan proses kaderisasi. Sehingga cabang dan PDM itu harus ikut di dalamnya. Maka alhamdulillah dengan kajian ini juga adalah jadi langkahnya itu adalah tadi selain kita melakukan proses pengkaderan yang secara sistemik yang sudah ada di dalam sistem pengkaderan, juga adalah keteladanan, dan yang ketiga adalah harus ada kontrak, sehingga masih ada di amal usaha kita itu, di mana pimpinan AUM itu masih ya biasa-biasa saja, yang memang penyelenggaraan amal usaha itu ya seperti amal usaha yang lain, seolah-olah tidak mempunyai tidak punya misi kaderisasi. Padahal terutama dari pendidikan itu, sekecil apapun mereka adalah akan senantiasa ingat bahwa mereka adalah lulusan dari perserikatan kita. Barangkali itu untuk Pak Said. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini masih ada beberapa pertanyaan dari, mohon maaf ini Pak Nova atau Bu Nova, mohon maaf. Lingkungan saya semuanya warga NU, kecuali keluarga saya. Tentunya setiap ada yang meninggal selalu diadakan tahlilan di rumah duka.
Saya sebagai warga Muhammadiyah tentunya menjadi dilematis antara datang atau tidak. Ya. Namun selama ini saya seringnya datang karena takutnya saya disangka tidak mau bersosialisasi dengan tetangga. Yang jadi pertanyaan bagaimana ideologi Muhammadiyah menyikapi adat tahlilan ini. Enggak, Bapak? Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, dan memang fakta banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana dengan seperti ini? Pertama adalah bahwa kita meyakinkan diri dan memantaskan diri bahwa kegiatan itu adalah memang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi di sisi lain bahwa kita adalah perlu bersosialisasi dan kita adalah perlu membuka peluang supaya kita bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Artinya bahwa kehadiran kita adalah bukan karena niatan untuk melaksanakan kegiatan ta'abudi, karena mereka menganggap bahwa tahlilan itu adalah termasuk kepada ta'abudi yang disebut dengan amalan-amalan ibadah gitu. Tapi bagi kita ini adalah termasuk kepada niatan muamalah duniawiyah, yaitu adalah bagaimana membangun hubungan kita yang baik dengan mereka. Terus yang kedua adalah yang bisa jadi seperti tadi bahwa kita ikut arus dan suatu saat kita bisa membawa arus. Saya kira kalau kita sudah mendapatkan simpati di tengah-tengah masyarakat, maka insya Allah suatu saat kita bisa jelaskan, dan itu sudah banyak fakta-fakta kejadian-kejadian seperti itu, dan mereka akhirnya taslim, yaitu adalah mengikuti apa yang dipahami oleh kita. Yang paling terpenting adalah di mana dalam perbuatan yang kita lakukan, satu adalah niatnya, terus yang kedua adalah bagaimana kita menyikapinya. Saya kira kalau itu adalah dalam rangka untuk membangun hubungan baik dengan orang lain, serta juga adalah kita untuk menjadikan sebagai objek dakwah kita, jangan sampai ditinggalkan. Maka kalau kita meninggalkan, dikhawatirkan kita termasuk orang yang meninggalkan lapangan jihad kita. Jadi oleh karena itu Pak Nova atau Bu Nova ya, insya Allah selama kita punya niatan untuk tidak melakukan dalam pengertian ta'abudi, maka insya Allah Bapak termasuk yang masih selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk segera mereka bisa paham dengan apa yang menjadi pemahaman Bapak. Ideologinya insya Allah tidak akan berubah. Kalau berbicara tentang ideologi Muhammadiyah apakah berubah? Tidak. Kalau memang niatannya seperti itu. Jadi kembali kepada kita. Barangkali ya. Itu Pak. Baik, Bapak, terima kasih. Selanjutnya ini dari Pak Agung. Bagaimana PP Muhammadiyah menyikapi banyak aum atau masjid Muhammadiyah meninggalkan tarjih, dalam hal ini adalah hisab dalam menentukan hilal. Monggo. Oke, terima kasih ini. Karena ini adalah yang menyangkut tentang tentang paham ya, tentang fikih gitu ya. Kalau fikih itu memang sangat lentur sekali lah kalau dalam pandangan saya gitu. Jadi oleh karena itu selama kita niatnya adalah niat untuk kebaikan, insya Allah akan menjadi kebaikan. Tetapi ketika kita sekarang misalkan ada tanggung jawab organisasi dan untuk menjaga marwah organisasi, ketika kita misalkan tahun ini adalah diputuskan beda Idul Fitri dengan yang lain, terus kita misalkan mohon maaf mengikuti kepada yang lain, malah justru akan meruntuhkan marwah kita. Tetapi organisasinya insya Allah tidak. Gitu. Jadi Pak Iwan ya, di kami ini yang mohon maaf ini dengan tanda kutip ada kasus gitu ya, mubalik yang memang karena 2 Idul Fitri itu malah menjadi senang karena dia akan mendapatkan 2 kali Idul Fitri gitu. Gitu ya. Nah ini sudah salah begitu niatnya kalau begitu kan gitu. Nah, tetapi kalau kita misalkan menunjukkan ketika mohon maaf barangkali ketika kita misalnya ditanya, Pak Ustadz mohon maaf ya untuk Idul Fitri tahun ini di tempat kami, kita tanya kalau kita sudah tahu ada perbedaan, tanggal berapa Idul Fitrinya. Ternyata misalkan beda dengan kita dan kita sampaikan dan kita jelaskan, mereka akan paham dengan itu.
Ya, oleh karena itu tak usah khawatir gitu. Ketika kita menunjukkan itu, maka akan menunjukkan apa? Marwah diri kita dan marwah perserikatan kita. Justru kalau kita misalkan sekarang mohon maaf ya, terbawa arus, ikut yang ramainya, padahal kita sudah yakin bahwa kita adalah sudah mau mengikuti perserikatan, maka itulah barangkali pertanyaan yang harus menjadi pertanyaan besar bagi kita, dan ini adalah menjadi tanggung jawab pimpinan perserikatan bagaimana supaya warga dan anggota Muhammadiyah itu adalah bisa tetap sami'na wa ata'na terhadap keputusan kita. Sebab kalau itu misalkan dibiarkan, ini adalah akan menjadi hal yang bumerang bagi kita. Walaupun sesungguhnya gitu ya, itu adalah kembali kepada dirinya, dan akhirnya dirinya yang akan merasa menjadi tidak nyaman nantinya ketika Idul Fitri tidak sama berbeda dengan yang lain, terus kita ikut kepada paham orang lain, maka saya yakin dia itu tidak akan paham, tidak akan nyaman berada di perserikatan gitu. Mudah-mudahan tidak terjadilah seperti itu, insya Allah. Baik, terima kasih. Ya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Rivaldi. Ya. Saya mau tanya apa itu khurafat dan tahayul dan apa ruginya bagi pelaku khurafat dan tahayul itu sendiri. Karena di lingkungan saya masih banyak masyarakat yang paham kalau di kuburan orang meninggal harus dikasih air sama bunga. Ya. Mangga, silakan Bapak. Ya, sangat luar biasa nih pertanyaan-pertanyaan yang memang masih terjadi ya di tengah-tengah masyarakat kita. Dan inilah harus menjadi perhatian kita, terutama adalah dari Majelis Tabligh dan Majelis Tarjih, bagaimana kita menghidupkan, bagaimana kita mensyiarkan tentang hasil putusan-putusan itu. Tahayul itu berasal dari kata khayala. Khayala itu kan sudah menjadi hayalan kan gitu. Jadi oleh karena itu dalam pandangan Muhammadiyah itu adalah segala amalan-amalan yang seperti itu adalah termasuk yang dikategorikan untuk dijauhi. Kalau dulu mungkin disebutnya adalah bid'ah kan gitu. Nah sekarang mungkin kita dikemas bahasanya supaya bahwa itu adalah tidak membuat orang menjadi menjadi jera dengan pendekatan dakwah kita. Oleh karena itu bagi kita sekarang ketika hal-hal yang seperti itu adalah harus tetap dijadikan sebagai objek dakwah kita. Jangan sampai bahwa kita adalah lari dari situ, tapi ini menjadi tanggung jawab pimpinan perserikatan dan terutama majelis-majelis yang berkaitan dengan itu, tanggung jawabnya maka harus dihidupkan. Saya kira ini akan menjadi catatan penting ya Pak Ikhwan nanti di Bekasi ini. Nanti dari PWM mungkin ini harus banyak juga ini yang terus melakukan pembinaan ke cabang-cabang atau ke daerah ke Bekasi ini. Saya kira. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya dari Pak Romdon. Bagaimana Muhammadiyah dalam menjaga silaturahim dengan organisasi lain yang satu rel dengan Muhammadiyah, seperti Dewan Dakwah, Persis, Al-Irsyad, hingga komunitas Salafi, ataupun dengan organisasi yang berbeda seperti NU, Al-Wasliyah, Persatuan Tarbiyah, dan lain-lain. Ini pertanyaan dari Pak Romdon. Mangga, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Maka kalau kita buka di dalam rumusan-rumusan atau dokumen-dokumen resmi yang sudah diputuskan oleh perserikatan, bahkan itu sudah lama sekali sebetulnya, bahwa di mana salah satu kepribadian Muhammadiyah diantaranya adalah bahwa antar organisasi, saya lupa nanti itu di nomor berapa gitu ya, tapi bahwa kita dengan sesama umat Islam perlu membangun ukhuwah. Gitu. Bahkan dengan orang lain pun kita harus senantiasa membangun kebaikan-kebaikan. Tetapi bingkainya ada dalam rangka ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Nah, apalagi misalkan kita dengan sesama umat Islam. Saya kira Muhammadiyah relatif lebih cair ya dibandingkan dengan yang lain. Kita mau dengan Nahdlatul Ulama, kita mau dengan Persis, kita mau dengan Dewan Dakwah dan sebagainya, kita alhamdulillah termasuk yang memang pada posisi yang
mereka merasa nyaman dengan kita. Artinya adalah bahwa kita wajib hukumnya bagaimana kita membangun ukhuwah ini. Sebab ukhuwah adalah merupakan bagian dari ajaran Islam. Kalaupun ada perbedaan pandangan, itu adalah hal yang biasa. Apalagi kalau kaitan pandangannya adalah pandangan fikih gitu. Tetapi kalau kaitan-kaitan dengan bagaimana program-program ataupun isu-isu bersama, maka itu adalah harus bahu-membahu, tolong-menolong, bantu-membantu gitu. Dan kita harus bangun bersama. Dan ini sudah dilakukan oleh Muhammadiyah kan gitu. Dan Muhammadiyah malah sudah lintas dari situ. Tetapi yang harus dipahami bahwa karakter Muhammadiyah itu ada 3 kan gitu. Karakteristik Muhammadiyah itu ada 3. Satu adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, yang artinya adalah apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu adalah semuanya bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah gitu. Terus yang kedua adalah Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Apapun yang dilakukan oleh Muhammadiyah, orientasinya dalam rangka untuk berdakwah. Kita bekerja sama, kita bertemu dengan siapa, kita bergandengan dengan siapa, semuanya itu adalah bukan kita terbawa arus, tapi justru adalah di dalam rangka untuk bekerja sama. Seperti kemarin yang pernah dilakukan oleh Sekum kita, Pak Profesor Abdul Muti, dan kami mengundang sengaja di pengajian subuh mengaji itu, bahwa apa misi yang dibawa oleh Muhammadiyah pada saat bertemu atau diundang oleh tokoh-tokoh agama di Vatikan. Dan ternyata bahwa kita mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa Muhammadiyah ini. Satu-satunya organisasi Islam yang diundang dari Asia Tenggara adalah Muhammadiyah gitu. Kenapa Muhammadiyah? Karena tadi bahwa Muhammadiyah di dalam bergaulnya itu sangat humble, sangat fleksibel, tetapi dalam keteguhan keyakinan Muhammadiyah alhamdulillah sampai sekarang pun masih tetap kokoh. Ini adalah rujukannya banyak sekali dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin membangun itu. Jadi oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kita sebagai kader, apalagi pimpinan Muhammadiyah, maka tidak usah kaku, apalagi alergi, kita untuk membangun kebersamaan. Karena persoalan-persoalan yang kita hadapi itu adalah ada persoalan yang bersifat memang internal di perserikatan, ada juga adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keumatan secara keseluruhan. Dan inilah bisa jadi bahwa bisa cepat selesai manakala kita membangun kebersamaan dengan kelompok-kelompok lain gitu. Itu saja barangkali Pak Iwan. Baik, terima kasih. Ini terakhir pertanyaan di chat. Bagaimana dengan Islam kafah ya, dengan moderasi beragama yang sekarang dicanangkan pemerintah? Ya. Enggak. Oke, terima kasih. Sebetulnya kalau Bapak dan Ibu mengikuti pada saat pengukuhan guru besar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, itu Prof. Haidar itu adalah mengangkat tentang moderasi beragama, gitu. Artinya adalah bahwa ini kan kadang-kadang disalahartikan dalam tataran empirisnya gitu. Tetapi kalau dalam konsepnya sebetulnya adalah bahwa moderasi beragama itu adalah sudah ada teks-teksnya. Ya kalau saya boleh bisa membacakan ayatnya adalah itu ayat yang sudah populer, yaitu adalah yang wasatolitakunu syuhada ala nasi alaikum syahida. Tapi justru kita berada di situ adalah harus menjadi aktor yang memberikan warna sehingga kita menjadi syahida, menjadi aktornya di situ kan gitu. Nah, yang sekarang kita pahami ini ada memang yang sedang beredar pada sekarang ini adalah ada banyak sekali mungkin yang agak sedikit salah kaprah memaknai moderasi beragama. Maka Muhammadiyah memandang bahwa moderasi beragama itu adalah yakni kita menempatkan pada tempatnya proporsional gitu. Itu barangkali Pak Iwan. Terima kasih Pak Ustadz. Waktu masih 10 menit. Boleh. Itu barangkali ada yang mau langsung bertanya, silakan. Silakan. Dialog. Mangga, yang mau bertanya langsung silakan. Baik, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo silakan perkenalkan diri. Baik, nama saya di situ terletak namanya Teken Bulawan Landolangi. Ya. Asal Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ya. Bahwasanya sebelum saya bertanya, inginkan saya sedikit dulu untuk bercerita bahwa di Toraja ini kan memang lebih banyak minoritasnya agama ya, Kristen begitu ya. Dengan jalur dakwah kami, maka kami banyak jumpai di masyarakat itu menikah di lain agama. Ya, menikah dengan beda agama. Dalam hal ini bahwa karena saling suka sama suka, itu pun juga muncul dilema masalah, yakni adalah ya menikah di luar hamil. Jadi hamil itu, tapi pun juga menikah. Jadi di sini ada muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah pernikahan di luar nikah, dan yang kedua menikah dengan notabene adalah beda agama. Nah, di sini saya memahami konteks ayatnya, wala tunkihunal musyrikati hatta yu'minuna wala amatu mu'minati khair. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita ya musyrik ya, sebelum mereka beriman. Nah, tentu dalam konteks ayat ini kan tentu dilarang. Nah, bagaimana dengan pandangan ayat ini Pak Ustadz? Mungkin bisa diterjemahkan lebih panjang lagi secara mendetail agar kemudian di akhir zaman ini banyak orang yang menikah, sesudah menikah langsung melahirkan. Nah, ini kan dilema Pak. 2 bulan menikah, langsung ada anaknya. Ini dilema, dan ini saya kira tanggung jawab kita sebagai pendakwah ini, seluruh umat ini, Indonesia dan sekiranya begitu ya. Jadi saya kira dulu untuk pertanyaan seperti itu barangkali saya memohon apakah bagaimana solusinya ya, bagaimana solusinya, karena ya ini kita sudah semakin berdakwah tapi marah juga semakin banyak juga yang membuat maksiat seperti ini Pak Ustadz. Baik. Ini. Saya kira dulu, terima kasih Pak Moderator. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Silakan Pak Ustadz ya. Jadi mengenai ada yang Kedua, nikah sudah hamil, Ada jadi yang kemudian nikah beda agama. Ya. Enggak. Tapi saya berikan kesempatan ini Pak siapa Pak Asy itu Pak Hasbi Asidik ya. Pak Hasbi silakan. Silakan Pak Hasbi. Silakan. Pak Hasbi, mic-nya di on-kan dulu. Pak Hasbi, mic-nya. Mohon maaf Pak, mohon maaf kepencet. Lanjut. Oh gitu ya. Oke. Tadinya kan kita takut ini karena waktu kan gitu. Oke, baik, terima kasih. Ada 2 pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ini dari saudara kita dari Toraja. Pertama adalah kaitan dengan nikah beda agama. Itu ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh saudara kita tadi, wala tankihul musyrikat hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin. Itu sudah sangat jelas gitu ya. Jadi kalau nikah beda agama, masing-masing agama sangat berharap sekali bahwa mereka itu adalah pernikahan harus satu keyakinan. Agama manapun, apalagi agama kita gitu. Ya. Nah, saya kira bahwa bagaimana hukumnya tentang itu adalah termasuk hukum sama dengan perzinahan. Gitu. Karena apa? Karena tidak satu keyakinan. Justru yang sekarang bisa memutuskan perkawinan, memutuskan wali, kan gitu, diantaranya adalah agama ini. Jadi oleh karena itu,
bukan kita saja yang memandang bahwa pernikahan seperti itu adalah termasuk pernikahan yang termasuk kategori zina. Dari agama lain pun ketika misalkan ada orang lain menikah dengan agama kita, maka mereka meminta supaya kita itu adalah pindah dulu keyakinannya gitu. Jadi oleh karena ini adalah tarik-menarik tentang itu. Jadi kalau sekarang bagaimana hukumnya itu adalah hukumnya seperti itu. Kalau kita buka di dalam himpunan putusan tarjih itu. Karena apa? Karena agama adalah suatu hal yang sangat mendasar. Kecuali yang kedua, ini pertanyaan yang kedua. Bagaimana hamil di luar nikah kan gitu. Ini hampir semua 4 ulama mazhab itu termasuk yang membolehkan begitu ya. Membolehkan bahwa hamil anak yang di luar nikah seseorang yang sudah hamil dan dia dinikahkan. Artinya adalah bagaimana kalau misalkan hamil di luar nikah. Kalau hamil di luar nikah tetap ada termasuk kepada perbuatan perzinahan. Dan bagaimana kedudukan anaknya? Ini kan akan merembet ke sana kan gitu. Pertama bahwa anak itu adalah bukan anak ayahnya walaupun anak biologisnya langsung gitu. Ya gitu. Itu menurut agama. Terus yang kedua, dia tidak punya hak untuk menjadi wali. Kan gitu. Nah ini. Tetapi kalau sekarang sudah hamil boleh nggak dinikahkan? Kan gitu. Nah, para ulama mazhab itu termasuk yang membolehkan. Jadi Pak KUA boleh menikahkan orang yang sedang hamil kan gitu. Tetapi posisi status anak itu adalah tetap bukan anak si suaminya yang dinikahkan itu, walaupun barangkali ataupun bahwa yang melakukannya adalah orang itu gitu. Jadi oleh karena itu Pak, ini saudara kita yang dari Tanah Toraja itu bahwa hamil di luar nikah itu adalah termasuk tetap kepada perbuatan zina. Bagaimana kalau status anaknya? Maka status anaknya adalah bukan anak ayah, bukan anak bapaknya itu atau ayahnya itu, tetapi itu adalah anak ibunya. Dan yang ketiga adalah kaitan bagaimana apakah boleh menikahkan orang yang hamil, maka memang para ulama berbeda pendapat. Tetapi hampir 4 ulama mazhab membolehkan. Tetapi ada juga yang tidak membolehkan karena harus menunggu sampai dia lahir. Karena ini termasuk kepada wilayah fikih, maka tinggal bagaimana kita mensikapinya. Dan biasanya yang alasan kenapa dibolehkan itu adalah supaya tidak melakukan perzinahan secara terus-menerus kan gitu. Jadi kemarin sudah zina, udahlah stop aja dulu ya. Maka sekarang segera nikahkan, kalau sudah dinikahkan maka dia termasuk yang tidak melakukan zina kan gitu. Urusan status anak dia adalah tetap bukan anaknya gitu. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Waktu sudah menunjukkan jam 21:28. Ya. Kalau toh ada satu lagi masih diperbolehkan, satu lagi ya saja. Kalau ada. Jazakallah Ustaz. Ya, amin, amin, amin. Salam ihwah, salam kenal. Ya, Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Baik, kalau mungkin nggak ada, saya kira cukup sekian dulu. Tinggal 1 menit sesuai jadwal. Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah bersama-sama telah kita ikuti sesi yang pertama dari serial kajian penguatan ideologi Muhammadiyah yang insya Allah ya mohon doanya mudah-mudahan sesi selanjutnya bisa berlangsung sesuai dengan rencana. Dari tadi penjelasan Pak Ustadz, mudah-mudahan kepada kita menjadi lebih tertarik ya untuk kembali mengkaji dokumen-dokumen Muhammadiyah yang memang berisi bagaimana Muhammadiyah ini memiliki pemahaman terhadap Islam. Ya. Nah, kemudian juga tadi disinggung juga mengenai wilayah-wilayah pemahamannya. Nah, tadi tentu berbagai dialog tadi menggambarkan dinamika yang terjadi di masyarakat, itulah permasalahan dakwah yang terjadi. Ya, mudah-mudahan forum ini bisa menjadi rujukan bagi kita, bagaimana kita berpendapat, bagaimana kita juga mensikapi lingkungan sekitar kita. Baiklah, terima kasih banyak Bapak Ustadz Jamjam yang telah memberikan pencerahan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua dalam rangka lebih memahami
Islam sesuai dengan yang dipahami oleh Muhammadiyah. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Ini saya tidak bisa menyebutkan. Alhamdulillah tadi sekitar 136 yang hadir. Kalau dihitung mungkin dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi ada, ya, dari Jawa, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Insya Allah untuk pekan yang akan datang kita akan mengkaji, ya, masih seputar ini, ya, berideologi Muhammadiyah. Bagus ya. Bersama Ustadz Fahmi Salim LCMA. Beliau adalah Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mudah-mudahan beliau sekarang lagi ada di Turki. Ya. Kalau nggak salah besok atau lusa mau pulang. Mudah-mudahan beliau dimudahkan perjalanannya sehingga pekan depan bisa bersua dengan kita sekalipun hanya melalui Zoom. Baiklah, Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah berkenan mengikuti acara ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator ada kurangnya mohon maaf. Untuk materi sekaligus juga saya share di grup WA yang dibentuk sebagai pendaftaran. Jadi kami menghimbau yang belum mendaftar silahkan mendaftar. Kami akan siapkan sertifikat bagi yang mendaftar dan hadir